Oke, jalan ke kiri. Ya, yuk. Oke, Bang. Bang. Ya, ya. Oke. Sampai ngajar apa? Ngajar apa aja? Mau soro? Iya, termasuk kitab-kitab kecil-kecil lah. Ya, Bang. Ya. Jadi kita tadi kan udah ke masjid ya, musola di sana Ngobaran. di Ngobaran. Iya. Nah ini pengen tahu Pak Sarjito, Iya. sama namanya satu Iya. Aulia, Iya. kemudian sama pendirinya Pak Ibnu ya, Iya. Mbah Benu ya. Mbak Ibnu Hajar. Nah, Mbah Ibnu Hajar. Iya. Nah terus kalau kita tarik dengan masjid ini hubungannya gimana tuh Pak Sarjito? Sebetulnya hubungannya gini, awal-awalnya kan pembangunan ya di Ngobaran itu sebetulnya kan aslinya bukan musola. Cuma orang yang mengatakan musola gitu aja. Sebetulnya itu bukan musola. Awal-awalnya kan cuma tempat-tempat duduk untuk ya wiridan atau riadah lah. Bersama jamaah Mbah Benu. Kami kan asuhan dari Bapak Ibnu Hajar Panggang. Awalnya di sana. Waktu itu pas waktu riadah ada suatu bangunan yang mirip-mirip kayak gitu. Pertama ya alasannya itu, kedua kalinya waktu turun hujan kan bagaimanapun jamaah bubar semua. Ada suatu dari Bapak Ibnu Hajar usulan lah, tolong dibikin bangunan kayak apa Mbah Yai, ya kayak gini bangunannya, dibikin seperti itu. Lama ya cuma nanti kan kedepannya itu banyak sekali yang mengatakan bahwa hulu kok ini musola menghadap ke selatan. Banyak sekali hal-hal semacam itu karena mihrabnya ya, mihrabnya kan awalnya kan berhubung ini kan pertama bukan musola, kedua kalinya kenapa ada mihrab dan seperti itu kan
yang di depan sendiri kan kiainya, kiai ini ya itu di depan sendiri jamaah ya kayak di masjid juga lah. Dalam arti kiai sebagai kiainya itu di depan memimpin, yuk jamaah di belakang, kita menghadap ke sana. Sebetulnya mengadakan suatu riyadhah dimanapun tempatnya, itu buminya Allah, tetap dimanapun hidayah juga ada. Prinsipnya itu. Toh orang bilang semacam itu kalau katanya, wow hidayah itu temunya di masjid. Orang bilang semacam itu. Pernah waktu saya bikin itu ada orang bilang, mungkin pengunjung juga, siapa ini gila bikin musola menghadap ke selatan. Saya juga diam aja kan, toh nanti kalau bagaimana saya laksanakan nanti tidak ada suatu titik temu. Mereka juga tidak memahami, ya kira saya laksana. Padahal mereka punya misi bahwa hidayah itu akan temurun di dalam masjid, di tempat-tempat. Kalau saya enggak, dan pribadi, toh kenyataannya waktu Kanjeng Rasul menerima wahyu apa di masjid, kan bukan di gua. Dimanapun selagi itu ada buminya Allah, semua adalah jangkauan-jangkauannya Allah, tentu semua ada hidayahnya. Nah, itu mihrab itu memang lubang gitu, atau tadinya ada dindingnya gitu? Artinya kalau misalkan saya bisa bayangin, kalau misalkan untuk beriadoh mungkin kita ingin juga nikmatin suasana dari pantai, mungkin bisa dibuka gitu kan? Tapi kalau misalkan itu ditutup, itu kan memang akhirnya orang jadi memandang itu sebagai kiblat gitu. Gimana Pak awalnya? Awalnya kan ya sebetulnya kami membuat bangunan itu bukan arahnya bukan semacam itu, bukan ini musola dan sebagainya. Toh sengaja itu dibuka pancen untuk menghadap ke laut. Seorang Riyadhah itu juga terasa nyaman, sepi, enak, terdengar dengan ombak, begitu menyatu dengan alam. Tadi kan bagian baratnya bangunan itu kan awal-awalnya saya tulisi kiblat itu. Sudah ada sebetulnya. Cuma begitu kemarin dibangun, dipasangi keramik, tulisan kiblat belum terpasang lagi. Oh gitu. Terus mungkin terakhir, ini hubungan sama masyarakat sekitar. Hubungan sama masyarakat sekitar, keberadaan tempat itu. Kalau bukan musola ya, memang kalau bukan masjid, tempat itu kabarnya kan dengar-dengar pernah dirubuhkan, kemudian dibangun lagi dari sekitar ya. Sebetulnya ini kok terakhir ada tempat kayak semacam pura itu, hubungan sebetulnya dengan sekitar gimana sih? Awal-awalnya sebetulnya kalau ada kabar tentang mau dirubuhkan itu nggak pernah ada kabar itu. Masyarakat setempat juga biasa-biasa. Kami juga tidak pernah mengklaim bahwa ini punyanya Islam, sama sekali tidak pernah mengklaim. Siapapun boleh pakai, terserahlah, asal satu kuncinya jangan dirusak. Uang itu juga tidak saya kasih pintu dan sebagainya. Siapapun boleh pakai, sembarang aja boleh masuk dan boleh pakai, nggak ada ngaruh sama sekali. Kita juga menghargai sistem kebersamaan, toleransi beragama juga ada. Toh mungkin secara bentuk visualnya itu ada bangunan-bangunan semacam kaligrafi dan sebagainya, itu kan sebagai suatu ornamen sifat-sifat khusus dari jamaah aja kita tampilkan aja. Soalnya dipakai oleh siapapun boleh-boleh aja. Jadi hubungannya sebetulnya nggak masalah juga. Nggak ada masalah ya? Sama sekali nggak ada. Tapi betul pernah dirubuhkan? Terus awalnya itu kan waktu itu pas adanya Melasti. Melasti kan umatnya Hindu. Itu panitianya itu paginya mau dibikin tempat Melasti, tapi bangunnya sudah ada di situ, juga ada kaligrafi dan sebagainya. Nah ini atas suruhan orang, saya nggak tahu juga, itu sebagai panitia penyelenggara di situ bukan dirubuhkan, tapi di situ kaligrafi yang ada di sana semua dicopoti lah. Yuk terjadi suatu gap, yuk kami juga menjembatani, tolong dibetulin kembali, bagaimanapun ini suatu bangunan ciri daripada jamaah kami. Toh nanti kalau nggak ada suatu titik simpul ya bagaimana ada suatu perhitungan tersendiri. Mereka juga merasa bersalah, juga punya etikat baik, dan ini kami juga nggak apa-apa juga. Tapi terakhir sekarang ini hubungannya gimana? Karena kan udah nggak dipakai lagi tuh. Kalau emang nggak ada masalah, terus kenapa nggak
aktifkan lagi gitu? Yang mananya? Yang di sana, riadohnya segala macam. Masih dipakai sampai sekarang. Oh, masih dipakai? Iya, tapi kan tidak selamanya, dalam arti bila kita mana perlu setiap malam ada kepentingan sendiri, terus ya namanya juga orang hidup, banyak sekali problematika hidup, ya kita lari ke sana. Dimanapun kami yakin bahwa hidayah itu dimanapun tempat selalu ada. Tapi maaf ini, Ya. itu pengaruh kejawaannya ada juga di Bapak atau Pak Ibu atau Saya Islam kejawen enggak ya? pikir enggak ada. Nggak ada ya. Enggak Jadi ada. memang kan yang sering kita dengar kan di daerah situ kan memang ada banyak aliran, maksudnya banyak banyak ragam gitu. Iya, iya. Ada Islam, ada Kejawen, ada Hindu. Iya, iya. Nah, itu sebetulnya memang mereka punya sendiri-sendiri ya. Iya, punya sendiri-sendiri di sana. Oke, oke. Oke. Cukup saya pikir. Ya. Terima kasih. Oke. Pak Sarjito. Ya. Kan mau dibongkar tapi atas nama Sultan Naif Soekarno. Udah. Tapi yang jelas kesemuanya harus pancen legalitas punyanya Sultan beneran yang membangun, ternyata kan bukan. Ternyata sampai sekarang yang menjadi bangunan di sebelah baratnya Sultan Naif. Saya temui mereka maunya gimana, sangkan nggak bikin usaha. Intinya semua itu gimana? Soal itu kan awal-awalnya katanya itu kan sebenarnya nggak ada bangunan di sebelah utaranya. Kami bikin situ juga tanah kosong, nggak ada bangunan sama sekali. Itu ada pura, itu kan sudah, pura itu kan termasuk setelah muncul. Oh, ditutup atau Sengaja dirobohkan, diganti bangunan baru. Nah, situnya. Jadi kalau toh mungkin kemarin itu mengatakan bahwa Thank you.